Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Desa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun untuk menggunakan Scratch. Karena aku dapat membuat akun terlebih dahulu. Pertama, kita masuk ke alamat websitenya scratch.mit.edu dan kita enter. Kita arahkan ke websitenya Scratch. Kemudian langkah yang pertama, pilih join Scratch, atau kebetulan saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia bergabung dengan Scratch, kita klik aja. Kemudian buat sebuah nama pengguna ya. Di sini ada keterangan jangan gunakan nama aslimu, bebas. Buat sebuah sandi, silakan buat sandinya, bebas. Nama pengguna tidak boleh menggunakan spasi. Oke, kalau nggak boleh menggunakan spasi, kita menggunakan skor aja. Terus nama pengguna sudah digunakan oleh orang lain, coba lagi tambah. Oke, nama penggunanya sudah aman. Dan kita buat sandinya. Harus atau lebih panjang. Nah, oke. Sandi terlalu mulai tebak, coba yang lain. Oke, silahkan coba yang lain. Lanjut. Kedua sandi tidak sama. Oke. Antara sandi yang di atas dan di bawah harus sama persis. Kalau nggak sama, maka akan ada peringatannya. Coba lagi. Oke, sudah sama. Kita save aja, nggak apa-apa. Kalau nggak save nggak apa-apa. Kemudian kita pilih negara, negaranya Indonesia. Mana ini? Kita lanjut. Kapan kamu dilahirkan? Ya, silahkan isi bulan dan tahunnya, bebas. Apa gender kamu, jenis kelamin? Oke, kita bisa pilih sesuai dengan jenis kelamin kita, perempuan, laki-laki, non gender tidak ingin disebutkan. Oke, tidak ingin disebutkan, atau kita pilih laki-laki. Lanjut. Silakan masukkan surelmu atau alamat emailmu, silakan. Oke, selamat datang di Scratch. Menyebut
sebutkan nama kita. Kamu sudah login masuk, kamu sekarang bisa mulai menjelajah dan membuat karya. Ingin berbagi dan berkomentar, klik tautan link di surel yang telah kami kirim ke alamat email saya. Oke, kemudian kita mulai. Oke, di sini ada konfirmasi. Anda untuk mengaktifkan berbagi. Oke, kalau kita ingin berbagi, kita bisa masuk ke email kita yang tadi sudah didaftarkan, berarti kita aktifkan. Oke, langsung saja. Setelah kita sudah mendaftarkan akun Scratch, kita akan mengenal dulu universe dari Scratch, apa saja yang dapat kita lakukan di Scratch. Maka kita akan pilih menu create. Di menu home kita buat create atau buat dalam bahasa Indonesia. Maka kita akan diarahkan ke halaman utama pada Scratch. Oke, kita sedikit menjelaskan tampilan antarmuka atau universe dari Scratch. Di bagian A sini, di bagian ada motion, ada look dan lain sebagainya, warna-warna yang bulat. Ini adalah kumpulan kategori kode yang dapat dilakukan oleh objek. Ini adalah kategori kode yang dapat dilakukan oleh objek. Kemudian di menu B, di kategori B sini ada move, ada turn dan lain sebagainya. Bila kita merubah menu A, maka menu B juga akan berubah, ya. Dan di menu B ini, kode yang dapat di-execute untuk objek dapat juga dipilih dari kategori menu A. Ya, kita pilih dari menu A tadi, kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Blok kode tinggal kita drag and drop, kita tinggal tekan dan tarik ke sini, ya. Ke bagian menu C, ini adalah bagian menu C. Untuk menggunakannya dan hasilnya dapat dilihat di bagian D. Nanti hasilnya kita bisa lihat di bagian D sini. Oke, contoh di sini apabila yang aktif adalah sprite. Sprite ini ada di menu G. Menu B, menu B ini dapat berubah-ubah apabila objek yang aktif adalah backdrop di menu F. Nanti ini juga akan berubah sesuai dengan objek yang aktif. Contoh kita nanti ada beberapa sprite, ada beberapa backdrop. Oke, lanjut. Menu C, kita beralih ke menu C ini, bagian ini yang gambar kucing ini. Menu C ini adalah daftar blok kode. Ini menu C, menu C ini di sini yang layarnya lebar, yang ada blok kode ini adalah daftar blok kode yang diimplementasikan pada objek. Nanti kita akan mengimplementasikannya pada objek yang terdapat pada menu D. Oke, lanjut ke menu D. Menu D nih, gambar kucing ini menu D ini yang bagian sini. Menu D ini namanya stack grid. Stack grid adalah untuk mereview hasil implementasi blok kode pada objeknya. Kita akan melihat setelah kita buat blok kode susunan blok kode yang sudah kita buat, kemudian kita ingin mereviewnya, maka kita bisa lihat di daerah sini, di daerah menu D. Di dalam grid ini memiliki titik X dan titik Y yang berpusat di tengah, ya. Ini mempunyai titik X ini kecil sekali, dan titik Y ini juga yang berpusat di tengah-tengah. Pusatnya mungkin di sebelah sini. Ini kalau kita isi angka 0, ini juga kita isi angka 0, maka ini posisinya akan di tengah-tengah. Nah, ini di tengah-tengah X nya. Sprite ini akan terdapat di tengah-tengah. Kalau kita naikkan ke atas, maka akan posisi
Y-nya naik. Kalau kita posisi ke depan, maka X-nya juga akan naik. Oke, ini berlaku untuk X dan Y yang berpusat di tengah untuk menentukan posisi dari objek atau sprite ini. Kemudian di bagian di bagian A di atas ini dapat mengcustom. Di sini ada custom bentuk dan suara. Ini bentuknya kita bisa rubah-rubah bentuk dan suara dari objek, dari sprite ya, dari sprite, ataupun ini kita bisa merubahnya custom ya, bentuk dan suara dari objek atau backdrop sesuai kreativitas kita. Kemudian menu F, menu F ini di bagian sini ini ada tulisan backdrop. Kita bisa menambahkan ya, choose a backdrop, pilih backdrop. Kita bisa mencari, bisa paint atau membuat sendiri. Kita bisa membuat kejutan, surprise dari backdrop yang ada, dan kita juga bisa upload backdrop sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan objek yang ada. Contohnya kalau objeknya main bola, maka backdropnya di lapangan seperti itu. Kita juga bisa memilih backdrop yang sudah disediakan oleh Scratch. Ada banyak sekali di sini, ada fantasi, ada music, ada support, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di menu G, menu G ini yang kecil ini ada sprite. Ini menu sprite. Saya ulangi lagi. Ini menu sprite, ini yang kecil. Nah, ini kita dapat mengganti sprite yang digunakan pada objek. Blok kode yang ada di menu B, blok kode yang Anda dapat diimplementasikan untuk setiap sprite yang ada. Bisa menggunakan satu sprite atau objek, bisa menggunakan beberapa objek yang kita inginkan. Contoh tadi kita akan menggunakan objek kucing dan objek bola, bola basket atau bola apa terserah ya. Tidak ada dua. Oke. Nah, di menu C ini, di menu C ini akan hilang blok kodenya, karena blok kode tadi adanya di sprite yang pertama. Nah, di basket kita belum buat blok kodenya. Kemudian ada lagi menu H. Oke. Di sini kita bisa merubah nama dari proyek kita. Kita bisa dirubah namanya di sini. Contoh latihan atau apa gitu ya. Latihan atau game apa atau apa dan sebagainya. Oke. Itu sedikit banyaknya penjelasan tentang membuat akun dan mengenal sedikit universe dari Scratch. Dari saya cukup. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia, salam sehat, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.